ketika mereka mengolok-olok kita, typingannya luar biasa menjijikkan. Tahu nggak? Iblis yang mereka menangkan, bukan diri mereka. Kenapa? Karena mereka seturut dengan iblis penghujan. Bagaimana ending para penghina iman Kristen? Kalian tengoklah. Kekuatan fisik tapi bisa lapar. Ketika manusia mampu menahan lapar 40 hari 40 malam, kuat nggak menurut lo? Mikir deh. Kalau kamu ngaku kuat tapi disuruh puasa 1 hari nggak sanggup, lo bukan kuat, bejir. Nih, mikir. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus yang adalah firman Allah mengambil fisik. Fisik kan yang diambil dari Maria, kemanusiaan toh. Karena yang mati yang digantung itu fisiknya. Rohnya doang bisa nggak digantung? Suaranya doang bisa nggak digantung? Enggak. Nah itu makanya saya bilang, Yesus Kristus itu secara manusia kuat dibandingkan seluruh manusia. Adam yang pertama kalah. Kenapa? Tidak kuat menahan tangannya itu untuk tidak bergerilya ngambil buah. Tapi Adam yang kedua, Adam yang terakhir, yaitu Yesus Kristus, kuat menahan tangannya ini, mengendalikan tangannya. Kamu aja nggak bisa mengendalikan lidahmu, ngaku kuat, dek. Wah, biar lu mikir yang di bawah ini, biar lu mikir. Inilah kekuatan fisiknya Tuhan Yesus. Jadi jangan lu kira kuat itu seperti Goliat. Enggak, cu. Enggak hanya itu, cu. Coba apa yang terjadi sama Goliat? Sama wanita dia kalah nggak? Sama sahwatnya aja dia kalah. Itu mau dibilang kuat? Kalah, semuanya kalah. Satu manusia, sebutin nabi yang paling kuat. Apa? Yang paling banyak mengalahkan dalam peperangan, mengalahkan bangsa-bangsa dalam peperangan. Ada nggak yang sekuat Yesus? Bahkan Daud, dia kalah melawan syahwatnya. Puing, nggak bisa. Coba, Esau aja dia nggak bisa mengalahkan lidahnya yang pengen banget makan bubur kacang merah. Simpel kan? Apalagi? Jadi dalam perspektif kemanusiaannya Yesus aja nggak ada yang bisa mengalahkan dia. Pernah kepikiran nggak sampai situ? Nih biar lu yang di bawah tahu, Tuhan saya itu bukan lemah, paling kuat. Kita belum bicara keilahiannya, kita bicara kemanusiaannya, cuy. Biar lo tahu. Itu belum. Ini dia baru mengalahkan dosa ya, baru mengalahkan iblis ya, belum mengalahkan kematian. Yang mau kalian kalahkan ini. Kalian kira ketika mereka menghina kita, mencaci maki kita, kalian kira mereka pemenang? Gak. Mereka itu pecundang. Mereka itu sudah dibentuk si jahat untuk menjadi pecundang-pecundang yang membuat kamu gusar. Orang Yesus bilang, serahkan kekhawatiranmu. Tiba-tiba lu khawatir, cuy. Apa-apa. Justru ketika mereka mengolok-olok kita, typingannya luar biasa menjijikkan. Tahu nggak? Iblis yang mereka menangkan, bukan diri mereka. Kenapa? Karena mereka seturut dengan iblis penghujan. Justru mereka kalah. Makanya kan Bunda selalu ngajarin kan, tolong dibalas ini. Tuhan memberkatimu, gitu aja, selesai. Terus lo mau gusar gitu, nggak usah gusar, cu. Mereka itu semua pecundang. Sama seperti ketika Kristus di kayu salib. Apa yang dikatakan pecundang-pecundang itu? Kalau kau anak Allah, kan dia berkali-kali mengaku anak Allah kan. Bahkan Imam Kayafas saja sampai mengoyakkan jubahnya ketika dia mengatakan, kamu sudah mengatakannya. Waktu Imam Kayafas bertanya, apakah engkau Mesias anak Allah? Jawab Yesus, kamu sudah mengatakannya. Dikoyakkan jubahnya, sudah jelas ini penghujat. Berarti Imam Kayafas itu paham sekali. Dia sudah mengakui dirinya Allah.
Nah, itu. Ketika dia mengoyakkan bajunya, itu bukan selebrasi, anjir. Allah. Makanya dia bilang sudah jelas dia adalah penghujat. Makanya tangkap. Nah itu, disitulah dia diadili kan. Disitu udah nggak terelak lagi karena Yesus sudah memberitakan tentang kematiannya 3 kali kepada murid-muridnya. Ini singkat cerita aja, makanya gue bilang, anjir, ini tuh keren banget, serius. Lu harus baca dari semua perspektif Rasul dan itu ngeklop semua. Nggak ada di Yohanes, ada di Matius. Nggak ada di Matius, ada di Lukas. Nggak ada di Lukas, ada di Markus. Sekeren itu dan sekece itu. Tuhan Ya. kita ya. Ini kita nggak perlu pakai tafsir. Ya. Nah, ketika dia udah jelas ditangkap, di situ kan berarti Imam Kayafas gusar dong. Kenapa dia harus mengerahkan kekuatan banyak orang menangkap satu orang sampai waktu di Taman Getsemani itu dibilang kan? Kenapa kamu sampai membawa pasukan gini hanya untuk menangkap seorang aku? Pernah baca itu kan? Iya, kayak penyamun kan kata Tuhan. Iya. Kau kira aku penyamun sampai kau bawa lengkap dengan pentung dan pedang? Iya. Cuman ngelawan satu guru, anjir. Artinya apa? Imbang nggak? Segini lawan segini. Enggak dong. Ini namanya bukan bertanding, ini bukan bertanding, ini udah kalah. Apalagi dia bawa segini, ngelawan segini. Makanya di situ tuh malu banget loh itu. Malu banget pasukan itu. Ketika Yesus bilang gitu, gua kalau andai kata jadi pasukan itu, iya jir, lepasin pentungnya. Malu gua. Orang dia nggak ngapa-ngapain. Ya toh? Itu berkali-kali iblis itu dipermalukan. Manusia itu dikalahkan berkali-kali. Iya kan? Serem nggak tuh? Gue sih nangkepnya itu keras, itu kata-kata keras itu. Lu cari aja nanti ayatnya. Lu kalau baca itu ya lengkapnya, keren itu. Nah, jadi di situ dia sampai bawa lagi. Dia apa namanya ya? Berkonspirasi dengan orang Romawi toh. Ya, orang Romawi kan nggak mau. Loh, dia mau apa kasusnya kan waktu itu petinggi yang berlaku itu kan orang Romawi. Terus orang Romawi itu bilang, apa memang masalah dia, apa dosa dia, apa salah dia? Dia menghujat Allah. Orang Romawi kan nggak percaya sama imannya orang Yahudi. Nggak ada salahnya, makanya si Pontius Pilatus, gue bingung nih orang salah apa? Ya, ibarat kata gini, lu ngaku Allah, terus ngaku Allahnya, maaf ya, orang RT 6, bukanlah, lu ngaku Allahnya orang Kristen, terus lu ngadu ke Buddha bilang, ya lu sebenarnya nggak ngehujat karena gue nggak beriman, paham nggak lo? Jadi orang Romawi ini kan nggak beriman dan dia nggak peduli sama hukumnya orang Yahudi, benar nggak? Makanya si Pontius Pilatus, aku tidak melihat kesalahan, digebukin dia, dipukulin ya kan? Terus kan waktu malam itu dia diserahkan kan, dia tuh udah disiksa, udah dianiaya. Terus baru paginya dianiaya lagi, disuruh ngangkat salib lagi. Makanya kan sampai dia udah nggak ini kan, udah dihajar habis-habisan beberapa orang gitu. Nah, jadi ketika orang-orang Farisi ini gusar, disitulah kekalahan mereka sebenarnya. Nah, udah sampai di situ, masuklah ke penyaliban kan, naiklah dia ke penyaliban itu. Nah, orang-orang di situ kan bilang, kan rame tuh dikerumunin sesuai dengan nubuatan di dalam Mazmur 22, anjing-anjing mengerumuniku, iya kan? Harimau-harimau apa serigala-serigala? Coba buka Mazmur 22. Tahu istilah untuk orang di luar Yahudi apa disebutnya? Anjing kan? Betul nggak? Iya. Anjing. Berarti itu banyak orang yang bukan Yahudi di situ. Iya kan? Nah, di situ mereka berteriak apa? Kalau engkau anak Allah, turunlah dari kayu salib. Itu kan permintaan mereka. Terus lo mau apa? Kalau dia sudah mengalahkan seluruh raja atas bangsa-bangsa,
Pemenang gak tuh? Pemenang. Ini kan kita bicara pemenang. Kemanusiaannya loh, ini bicara kemanusiaannya loh. Ini bukan bicara ke wilayahnya, karena tadi dibilang apa dia? Ayat lanjutnya, tadi itu 34 apa 35 nanti? 35 ya? Apanya yang mana? Dari Kisah Para Rasul 2. Oh, oke. 36 berarti. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan Menjadi Tuhan dan Kristus. menjadi Tuhan dan Kristus. Menjadi Tuhan. Jadi Yesus ini Tuhan, Kristus itu Raja, Imam, Nabi. Jadi kita tahu bahwa Yesus ini gelarnya itu. Baca Ibrani 1 ayat 2. Dah, lu harus nikmati khotbah gua. Udah, jangan berisik. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Oh, endingnya di surga. Nah, ini lu endingnya di ya kalau endingnya mohon maaf ya. Laki-laki, mohon maaf ya. Endingnya di mana? Endingnya, coy. Di mana, Bos? Mampu nggak, Bos, kayak Tuhan Yesus? Mampu nggak, Bos, jadi Nabi Yesus? Endingnya, mohon maaf, kita nggak percaya brosur. Mohon maaf ya, walau brosur lu itu kayaknya menggairahkan banget ya isinya ya. Mohon maaf, gue mah nggak percaya brosur, gue percaya endingnya yang indah. Tuh. Mantap ya. Kalau endingnya Nabi Yesus, kalau endingnya Raja Yesus, kalau endingnya Imam Yesus berada di kerajaan Allah, berada di sorga, lu khawatir apa, bejir? Jangan gusar lagi kalau mereka ngolok-ngolok iman kita. Udah, santai, Bos, slow. Ya, santai. Nah, ini ada yang bilang sampai ke bibir nempel tuh, sampai ke layar tuh, nempel bibirnya. Iya, bibir gua sampai nempel ke layar aja yang nonton 600. Lu siapa? Lu nggak bisa ngalahin gua. Masalahnya lu kalau bikin kayak gini nggak ada yang nonton, iya kan? Ini belum warga YouTube ya. Jangan lupa teman-teman ya, nanti tonton ya di YouTube ya, bagaimana ending para penghina iman Kristen. Kalian tengok lah. Iya, itu. Jadi kalau endingnya menjadi pemenang, udah, lu jangan khawatir jadi oten. Lu memang harus disiksa, harus dicaci, dimaki, difitnahkan segala yang jahat ya, sama seperti Tuhan Yesus. Endingnya dong, nikmati tuh. Endingnya itu. Jadi mau apapun cerita lo, Tuhan gue gak pernah mati, Tuhan gue gak pernah. Endingnya saya. Gimana khotbah Pester hari ini? Oke. Nah, bacakan ini endingnya ya. Endingnya baca Onti. Yohanes 14 tadi. Ini endingnya. Ayat 1, 2, 3. Oke. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Sabar. Janganlah gelisah hatimu, oten. Lanjut. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat tinggal bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan aku akan membawa kamu, itu kan? Dan aku akan pergi, dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Oke, bukan ayat 3, ayat 3. Oh, ayat 3. Oke. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya kita nggak usah khawatir, Oten, ya. Dia akan bawa kita ke di mana dia berada, ke tempat dia di mana, di sorga. Kalau lu dibawa sama yang masih meninggoy, ya lu dibawa ke situ. Di mana aku berada, kamu di situ. Lah kalau situ, yang mau ngebawa lu masih tiduran, masih rebahan, ya lu mau ngarep apa? Ya kan? Lu mau ngarep apa sama yang lagi rebahan? No, yang udah terangkat dong. Dia turun, dia janji turun. Ini pertanyaan gue, bos. Penjamin lu siapa? Satu. Ada nggak yang mau ngebawa lu ke tempat dia? Itu penjamin lu. Nih Yesus ini jamin loh. Tadi betul kan? Tadi udah ngejamin banget tuh. Ya, karena tadi udah kita baca cerita ayatnya, kisahnya, ya, bahwa dia berakhir di tempat yang maha tinggi. Ya, endingnya dia di sorga. Nah, kalau lu berharap kepada yang belum endingnya di sorga, lu mau kemana? Mau kemana? Dia terkutuk, it's okay mas, dia udah ada di sorga mas. Endingnya udah di sorga. Siapa penjamin lu? Gue tanya, penjamin lu siapa? Penjamin lu udah di sorga belum? Ibarat kata nih ya Onti ya, lu udah beli rumah nih, dapat brosurnya rumahnya. Nah orang yang ngejamin itu belum ada di rumah itu, kagak tahu lagi keliaran di mana. Lu mau kemana? Cantiknya Bunda ya Allah. Nggak sia-sia khutbah bersama Pastor hari ini. Kan kalau lu beli rumah toh, dikasih brosur, lu kalau ke mall kan dikasih, silakan Mbak, ini kami lagi ini, cantiknya ya Allah Bunda. Ya, silakan Mbak, kita buka brosurnya ya kan. Wih, bagus rumahnya. Ya udah saya lihat dulu ya contoh rumahnya ya, iya. Terus lu tanya kan, di mana nih, daerah mana? Oh, daerah sana, daerah pesisir pantai gitu ya kan. Yang ada kolam susunya gitu kan. Oke. Kita lihat dulu ya. No, lu kan kalau mau beli rumah gitu dong. Nah, ya kali lu nengok brosur doang udah gemes. Gua mah kagak. Malam bagus banget. Ya. Terus kan lihat brosurnya. Ah, gua mau lihat realnya. Real rumahnya kan, makanya orang pengembang itu dia bikin contoh rumahnya dulu toh. Iya kan? Nah, lihat. Nah, si salesnya ini, si sales ngajak Marketing. ya marketingnya ini kan, ya waktu dihubungin kagak ada di tempat. Lo mau kemana? Lo udah seneng banget ya kan, lo udah orgasme lu ngelihat, bagus banget rumahnya, udah menggemaskan ya kan. Gua cek yang pakai otak nih ya, yang pakai otak. Yang nggak pakai otak kan nggak ngecek ya kan. Udah iya pokoknya nanti rumahnya udah kita cicil aja dulu dari sekarang. Udah pokoknya rumahnya bagus. Kan salesnya begono ya. Mukanya yang bagus kan, sales gitu kan. Nanti deket mall, deket kolam susu, deket ini aksesnya mudah, ada ciwi-ciwi seksi kan gitu kan. Iya kan sales gitu tuh, marketing kan. Nah, tiba-tiba mau dihubungin nih kan. Bang, di mana bang? Gue mau lihat contohnya. Salesnya masih rebahan. Salesnya kagak jelas
di mana tempatnya? Katanya waktu diketemuin yang mana salesnya kagak tahu bos. Yalah, habis deh tuh cicilan lu, rugi. Tuh ya, makanya lupa deh kalau mau beli rumah tuh mikir, jangan nggak pakai ini, pakai dong, ya kan? Salesnya meninggoy kak, ya Allah kasihan banget. Ini ada yang bilang, salesnya meninggoy kak, lah terus gimana cicilan lu?